Aplikasi komputer ini merupakan program perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengguna melakukan tugas-tugas tertentu di komputer. Aplikasi ini bisa berupa perangkat lunak berbasis desktop, berbasis web, atau mobile yang menawarkan berbagai macam fungsi mulai dari produktivitas, hiburan, hingga manajemen data. Bagi pengajar dan pendakwah, aplikasi ini dapat digunakan untuk memfasilitasi pengajar dan penyampaian informasi secara efektif. Berikut ini merupakan beberapa jenis aplikasi komputer yang mendukung pengajar atau dakwah. Yang pertama yaitu aplikasi produktif. Ini aplikasi yang membantu menyelesaikan tugas sehari-hari seperti Microsoft Word, seperti Microsoft Excel, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada aplikasi multimedia. Ini membuat atau mengedit konten media dakwah secara menarik. Bisa menggunakan Canva mungkin dan lain sebagainya. Ada juga yaitu aplikasi internet, yaitu aplikasi yang memungkinkan akses dan interaksi dengan layanan secara online. Selanjutnya yaitu ada aplikasi manajemen data. Ini bisa digunakan untuk merancang suatu kegiatan pengajaran mungkin atau dakwah. Pengajaran dan dakwah. Aplikasi untuk pelajar. Kadang pelajar memerlukan alat yang dapat membantu dalam mengatur waktu belajar, mengatur penyimpanan informasi yang penting, misalnya tugas-tugas skripsi, munakasyah, dan lain sebagainya. Atau mungkin sebagai alat untuk memanajemen gitu ya. Yang pertama yaitu ada Google Keep. Google Keep ini merupakan aplikasi pencatatan digital gitu ya yang digunakan secara online yang dikembangkan oleh Google. Fungsinya eh, membuat catatan singkat dan sederhana. Bisa kita akses di mana saja. Mengatur daftar tugas dan pengingat. Misalnya habis bimbingan ditambahin ada revisi gitu, kita buat catatan di situ untuk sebagai pengingat. Jadi jika sudah diselesaikan bisa dilakukan checklist. Bisa juga untuk fungsinya menyimpan ide dan gagasan. Misalnya sekarang kan masih semester 2 ya. Semester 2, oh saya punya ide atau gagasan membuat skripsi ini, tugas akhir ini. Bisa disimpan di situ supaya tidak hilang. Bisa juga digunakan untuk uh, mencari atau menemukan catatan yang udah lampau misalnya. Kayaknya sudah pernah nulis nih saya. Nah, saya cari selanjutnya yaitu ada aplikasi Quizlet. Ini merupakan aplikasi pembelajaran digital yang memungkinkan pengguna eh, si pelajar ini ya membuat dan menggunakan kayak pretest gitu dalam bentuk permainan biar nggak membosankan untuk mempelajari materi baru.
Misalnya kita belajar bahasa Arab gitu. Untuk misalnya ada huruf ini nanti bahasa Arabnya apa. Ini bisa menggunakan si Quizlet. Fungsinya aplikasi ini yaitu kita bisa membuat atau mempelajari eh, materi atau mempelajari konsep baru. Kemudian bisa juga membuat tes dan kuis untuk menguji pengetahuan habis dari beri materi gitu kan kita berikan kuis atau sebelum dimulai pembelajaran kita berikan kuis untuk memancing mematik siswa gitu ya mungkin jadi guru di suatu madrasah untuk mematik si siswa supaya paham yang dimaksud yang akan kita pelajari selama 2 jam ke depan misalnya bisa menggunakan si quiz. Bisa juga si Quizlet ini fitur permainan tadi ya, fitur permainan untuk membuat pembelajaran lebih interaktif. Jadi nggak membosankan, misalnya dikasih dikasih jam 4 jam sekali pertemuan itu pasti membosankan sekali untuk siswa misalnya apalagi di jam siang. Bisa juga digunakan untuk berbagi materi dengan siswa mungkin siswa atau bahkan guru antar. Selanjutnya yaitu ada Microsoft OneNote. Seperti namanya yaitu aplikasi ini dikembangkan oleh Microsoft dalam bentuk catatan digital sama dengan Google Keep. Kalau Google tadi kan dikembangkan oleh Google, ini dikembangkan oleh Microsoft yang mana fungsinya yaitu membuat catatan yang lebih rinci dan struktur sama ya. Mengatur catatan dalam suatu notebook dan bagian-bagian misalnya satu notebook khusus untuk tugas A, selanjutnya kelas A, tentu satunya digunakan kelas B, tentu selanjutnya kelas C, misalnya seperti itu. Sama juga dengan si Google Keep, si Quizlet, Microsoft OneNote ini bisa ada fitur pencarian, misalnya tahun kemarin saya sudah ngajar ini nih sepertinya ya. Saya cari aja berdasarkan kata kuncinya. Bisa gunakan si Microsoft OneNote fitur pencarian. Si Microsoft OneNote ini lebih cocok untuk membuat catatan yang lebih rinci karena ya sudah dikembangkan oleh Microsoft, mungkin sudah terkoneksi dengan OneDrive. Perbedaan utama dari aplikasi untuk pelajar ini antara Google Keep, Quizlet, Microsoft OneNote, si Google Keep ini lebih sederhana dan cocok untuk catatan singkat saja, misalnya dalam keadaan tiba-tiba ingat gitu. Mungkin ya. Si Quizlet ini lebih fokus pada pembelajaran dan membuat materi ajar. Kemudian perbedaan selanjutnya si Microsoft OneNote ini mungkin lebih cocok untuk membuat catatan dan akses yang lebih mudah. Bisa juga digunakan misalnya ganti device sebelumnya menggunakan HP mungkin terus ketika di kantor menggunakan laptop bisa integrasi dengan perangkat yang lebih mudah. Selanjutnya yaitu ada aplikasi untuk peneliti. Nah, kalian kan sebagai uh, asatids, sebagai mahasiswa tentunya diwajibkan untuk melakukan peneliti. Jadi, unsur skripsi harus ada penelitian. Tugas akhir, mungkin ada penelitiannya. Mungkin nanti kalau
lanjut S2, tentu saja ada peneliti. Kadang-kadang peneliti ini memerlukan alat untuk mengumpulkan data gitu ya, menganalisis dan menyajikan data. Ini ada beberapa aplikasi penting yang bisa kalian gunakan sebagai peneliti. Yang pertama yaitu Mendeley. Mendeley ini merupakan aplikasi manajemen referensi dan pengorganisasian literatur yang ilmiah. Fungsinya yaitu mengelola referensi dan kutipan, bibliografi, organisir artikel dan dokumen ilmiah, juga bisa membuat catatan dan anotasi pada dokumen, bisa juga si Mendeley ini. Mungkin misalnya ada suatu penelitian yang dikerjakan oleh lebih dari 2 orang, ini si Mendeley bisa memberikan fitur kolaborasi dengan peneliti lain. Aplikasi selanjutnya yaitu SPSS. SPSS atau Statistical Package for the Social Sciences. Ini merupakan aplikasi yang sering, nggak sering ya. Dulu waktu saya kuliah sempat dipelajari juga SPSS untuk mengolah data. Biasanya kalau bagian pendidik itu untuk mengelola datanya menggunakan SPSS. Aplikasi ini digunakan biasanya untuk menganalisis data. Ada data kita analisis dan membuat model secara statistik. Fungsinya SPSS ini yaitu yang pertama menganalisis data statistik, membuat model mungkin ya, buat model yang bisa lebih mudah dibaca oleh orang lain. Tujuannya kita meneliti supaya orang lain terbantu. Si SPS ini bisa membuat modelnya. Kemudian si SPSS ini bisa juga menguji hipotesis dan membuat satu kesimpulan. Misalnya ada suatu data, terus kita uji. Nah, nanti dari hasil itu keluarlah hasil dari kesimpulannya. Terus bisa juga berupa bentuk dalam grafik dan visualisasi data. Aplikasi untuk peneliti selanjutnya yaitu Evernote. Evernote ini merupakan catatan digital, hampir sama ya. Sebenarnya hampir sama, catatan digital yang memungkinkan kita sebagai peneliti untuk membuat catatan dalam berbagai format, diatur juga bisa. Misalnya catatan dalam format teks, format gambar, format audio, format video, audio, dan lain. Bisa juga untuk mengatur catatan dalam notebook dan tag. Sebenarnya dari ketiga aplikasi untuk peneliti ini, si Mendeley lebih berfokus pada manajemen referensi dan literatur ini yang sering, yang mungkin besok ketika kalian semester 8 atau mungkin semester 7 mulai meneliti, pasti menggunakan Mendeley. Kemudian ada juga perbedaan
Si SPSS ini lebih berfokus pada analisis data statistik, membantu dalam interpretasi hasil penelitiannya. Kemudian si Evernote ini membuat atau mengatur catatan digital dalam berbagai format, untuk mencatat aplikasi sebelumnya. Aplikasi selanjutnya yaitu aplikasi yang biasa digunakan pendakwah. Kadang membutuhkan alat yang membantu dalam menyusun materi dan berinteraksi. Ada beberapa aplikasi yang mungkin bermanfaat. Pertama, ada yang Canva. Canva ini merupakan alat atau aplikasi untuk membuat desain grafis secara online yang mana memungkinkan pendakwah membuat berbagai jenis desain untuk materi dakwahnya, mungkin seperti poster, brosur, kartu nama, mungkin presentasi, grafik sosial media, untuk sosial medianya. Fungsinya dari aplikasi Canva ini membuat presentasi yang menarik tentunya ya. Membuat presentasi yang menarik sehingga lebih terlihat profesional. Kemudian ada fasilitas desain grafis untuk poster. Bisa juga menggunakan template yang sudah ada di Canva, sudah ada, tanpa harus membuat dari awal. Jadi kita modifikasi saja, nggak perlu dari awal. Ada juga si Canva ini bisa kita lakukan editing gambar, menambahkan teks, icon, dan elemen-elemen lainnya. Kemudian bisa juga mungkin secara tim gitu ya, ada tim dakwah misalnya, ada tim untuk membuat desain. Ini bisa dilakukan kolaborasi. Jadi ketua timnya tinggal melihat hasil desainnya tanpa harus kirim gambar-gambar. Ini bisa dilakukan fungsi kolaborasi. Selanjutnya yaitu aplikasi Trello. Trello ini merupakan aplikasi manajemen proyek dan tugas yang menggunakan sistem papan dan kartu. Dulu waktu saya kuliah, dulu sempat menggunakan si Trello ini untuk membuat suatu proyek, aplikasi proyek begitu. Si Trello ini bisa mengatur jadwal, mengatur tugas, mengatur proyek dalam suatu bentuk papan dan kartu. Bisa juga membuat daftar tugas dan mengatur prioritas mana yang harus kita kerjakan misalnya gitu. Suaranya kecil. Oke. Bagaimana kalau sekarang? Aman, Ustaz. Tahu ini mungkin ada masalah teknis. Oke, lanjut ke Trello. Si Trello ini seperti tadi bisa melakukan kolaborasi, juga bisa mengatur
tenggat waktu, bahkan pengingat. Misalnya nanti jam 12 siang ada kultum misalnya gitu. Bisa juga ada aplikasinya basis mobile. Eh, kedua aplikasi ini perbedaan yang pertama tentu saja si Canva ini lebih ke dalam bentuk desain. Desain grafis yang mudah tanpa harus mulai dari awal. Sedangkan si Trello ini dalam bentuk sistem kartu-kartu gitu. Apa ya? Selebaran gitu, mungkin notebook. Si Canva ini melakukan editing gambar. Sedangkan si Trello lebih ke pengaturan suatu kegiatan gitu ya, tinggal di lapangan, pengaturan tugas atau manfaat keduanya yaitu tentunya bisa kita manfaatkan untuk efisiensi atau meningkatkan produktivitas kita dalam dalam berdakwah. Bisa juga kita manfaatkan aplikasi ini untuk mengatur, membuat desain, atur tugas, membuat desain yang profesional, yang terlihat menarik sebagai mungkin gitu untuk jamaahnya seperti itu. Aplikasi selanjutnya misalnya sebagai kita di kantoran gitu. Selain aplikasi Word dan Excel seperti yang tadi, kadang para pekerja memerlukan alat untuk mengelola waktu dan tugas sehari-hari secara efisien. Ada beberapa aplikasi yang direkomendasikan, yaitu ada Slack. Slack ini merupakan aplikasi komunikasi instan dengan tim yang memungkinkan kita sebagai pengguna, sebagai tim ini berkomunikasi dan berkolaborasi dalam waktunya. Tim apa ya? Tim wisuda misalnya gitu. Kan ada berapa banyak tim tuh. Kita bisa menggunakan aplikasi Slack untuk berkomunikasi. Ini wisudawannya silakan masuk, silakan masuk, siap-siap. Nanti ada tim yang audio atau tim yang menyiapkan jalan supaya bersih. Fungsi dari aplikasi Slack yaitu tadi komunikasi tim, bisa kita mengirimkan pesan dan pesan dalam bentuk teks, audio kepada anggota tim. Fungsi selanjutnya yaitu memungkinkan kita sebagai tim, sebagai bekerja untuk membuat saluran untuk topik-topik tertentu. Slack juga bisa ada fitur integrasi dengan alat produktif. Aplikasi selanjutnya yaitu yang namanya aplikasi Toggle. Toggle. Mana nyebutinnya? Ini merupakan aplikasi untuk pelacakan waktu kerja, memungkinkan kita sebagai pengguna untuk memantau waktu yang dihabiskan untuk tugas dan proyek. Ada suatu proyek, kita bisa cek, kita ingin belajar selama 10 menit,
Kan fitur aplikasi ini untuk memantau berapa waktu yang sudah kita gunakan untuk belajar. Selanjutnya bisa juga digunakan untuk laporan produktivitas untuk analisis kerja. Apakah si pekerja ini produktivitas? Nah, bisa kan aplikasi untuk menganalisis kinerjanya. Aplikasi selanjutnya yaitu Asana. Asana ini merupakan aplikasi untuk memanajemen, mengelola suatu proyek, suatu tugas, yang mana bisa kita pantau, yang bisa kita atur untuk tugas dan proyeknya suatu tim. Bisa juga si Asana ini melakukan mengatur prioritas dan tenggat waktu juga. Misalnya tenggang waktu dari proyek ini harus selesai dulu. Nah, kalau nggak selesai, yang lain nggak boleh jalan. Nah, atur. Si Asana ini juga kita bisa atur siapa yang bertanggung jawab di proyek A. Misalnya ada proyek A, B, C, D. Si A adalah mengatur dari proyek proyek dan B misalnya. Tugas B atau selanjutnya si B mengatur dari tugas si B. Manfaat dari tiga aplikasi ini tentunya bisa meningkatkan produktivitas dan efisiensi ya. Kita dibantu oleh suatu alat. Bisa juga kita mengatur komunikasi. Manfaatnya bisa kita atur komunikasi. Jadi nggak salah komunikasi gitu. Dan tugasnya tentu saja terbantu dan lebih baik. Manfaat berikutnya bisa kita ambil yaitu menganalisis waktu dan kinerja dan bisa berkolaborasi dengan tim dengan lebih mudah tentunya. Aplikasi yang kita pelajari berikutnya yaitu aplikasi untuk pendidik. Kita sebagai pendidik mungkin membutuhkan alat membuat suatu pembelajaran yang menarik dan memotivasi siswa untuk belajar. Besok kalau kalian sudah lulus atau bahkan sudah pendidik, kan sini kan kelas karyawan ya. Bekerja bisa bahkan atau sudah menggunakan aplikasi berikut. Dua aplikasi ini yang bisa direkomendasikan membuat media pembelajaran. Nah, yaitu ada aplikasi Kahoot. Kahoot ini merupakan aplikasi pembelajaran interaktif yang memungkinkan guru untuk membuat dan memainkan kuis, membuat survei, membuat suatu permainan yang edukatif, yang mana fungsinya itu untuk
pembelajaran lebih interaktif. Karena sekarang interaktif ya. Atau yang minimal bisa nyampai ke siswa materi yang diajar. Kahoot ini bisa digunakan opsi untuk sebagai guru membuat suatu kuis, suatu permainan edukatif yang menarik. Bisa juga digunakan untuk kuis untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman dari siswa. Jadi, kalau misalnya si siswanya nggak paham dasarnya, bisa kita pantik dari kuis menggunakan Kahoot ini. Jadi, lebih ke struktur pembelajaran kita. Ada juga bisa digunakan untuk membuat suatu permainan yang edukatif. Sama kayak yang tadi yang di depan ya, tadi yang pelajar ya. Kalau salah, Quizlet. Aplikasi selanjutnya yaitu Duolingo. Aplikasi ini merupakan aplikasi pembelajaran bahasa yang memungkinkan eh, guru dan siswa untuk mempelajari suatu bahasa baru dengan cara yang interaktif dan menyenangkan. Ada berbagai fitur multimedia. Pengguna dapat belajar bahasa Inggris layaknya seperti main game karena aplikasi ini memanfaatkan metode audio visual dalam pembelajarannya. Manfaat dari dua aplikasi ini bisa kita kan yaitu bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dari si murid. Bisa juga eh, kita membuat pembelajaran lebih interaktif dan menyenangkan, tidak membosankan gitu. Kemudian bisa juga mengukur kemajuan dan pemahaman bahkan kelemahan dari siswa-siswa karena ini kan per individu ya. Bisa juga kita manfaatkan untuk media pembelajaran misalnya bahasa baru. Misalnya ingin belajar bahasa Arab. Sesuaikan aplikasi, dua aplikasi ini sesuaikan dengan keadaan. Kadang ya kita menggunakan aplikasi, kadang terbentur dengan keadaan lapangan. Kekurangan alat, kekurangan fasilitas, dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja materi dari saya tentang pengenalan aplikasi komputer sebagai untuk pengajar dan pendakwah. Ya tambahan tadi sebagai misalnya sebagai peneliti dan pelajar. Mungkin bisa diambil manfaatnya ya gitu ya. Oh ya, kita absen dulu. Ini kayaknya hadir semua ya. Udah dipanggil Seperti satu-satu. Kayaknya hadir semua, nggak perlu kita panggil satu-satu. Berapa? Ada berapa?
26 ya, sepertinya hadir semua ini. Oke, sebelum kita akhiri mungkin ada yang ingin ditanyakan atau materinya nanti jika ingin saya share di grup. Diingatkan aja nanti kalau lupa. Ustaz mau bertanya, Apa ya? kalau aplikasi yang spreadsheet itu buat apa sih Ustaz? Spreadsheet itu bukannya aplikasi Excel yang online nggak? Oh gitu. Kayaknya setahu saya aplikasi bawaan dari Google secara online aksesnya mirip seperti Excel. Kalau Excel itu kan punyanya Office ya, Microsoft Excel dan berbayar. Nah, kalau si aplikasi spreadsheet ini versi online-nya, tapi ya kalau sudah terbiasa Microsoft Excel kadang kesulitan menggunakan aplikasi spreadsheet. Tapi intinya sama, yaitu pengelola kata. Pengelola angka, sorry. Pengelola angka. Dan Ustaz, Ustaz akan izin bertanya. Oke. Kan kalau software di komputer nggak semuanya bisa ditaruh di HP kayak gitu, Ustaz. Terus kalau sama komputer sama laptop itu sama-sama bisa apa enggak sih, Ustaz? Jadi komputer dan laptop itu merupakan menggunakan aplikasi yang berbasis desktop. Komputer dan laptop sama-sama menggunakan aplikasi berbasis desktop. Jadi kalau komputer bisa digunakan, laptop tentu saja bisa digunakan. Tapi terkadang masalahnya itu di specs atau infrastruktur dari laptop atau komputer tersebut. Kadang komputer ini komputer jadul, sedangkan laptop ini udah versi yang baru. Kadang kendalanya malah di situ. Misalnya aplikasi apa ya? Aplikasi Microsoft Office 2021 misalnya gitu. Itu minimal spesifikasi penggunaannya itu adalah Windows 10 misalnya gitu. Sedangkan di komputer karena RAM-nya kecil mungkin kan hanya bisa menggunakan Windows 7 sehingga tidak kompatibel dari aplikasi tersebut dijalankan di komputer. Jadi kendalanya di situ. Selain Windows-nya ada yang bisa bikin nggak kompatibel gitu nggak, Ustaz? Itu kayak infrastruktur di dalamnya seperti RAM, motherboard, selebihnya harusnya kompatibel. Kalau sama-sama Windows 10 gitu. Misalnya spesifikasinya sama antara komputer 1 dengan laptop 1 sama-sama Core i3 nih. Harusnya sama, harusnya bisa. Karena komputer dan laptop itu logikanya sama-sama menggunakan aplikasi desktop. Yang tidak bisa itu ya aplikasi mobile gitu. Atau mungkin ada yang ingin menambahkan? Paham ini seperti itu. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup kuliah pada hari ini. Mungkin bisa kita beberapa manfaat. Saya akhiri kuliah hari ini dengan doa kafaratul majlis. Nggak ada absen, Ustadz. Ya, nanti absen sudah saya hadirkan semua nanti. Ini hadir semua kan ya?
Sepertinya ada yang kurang, Ustaz. Sepertinya nggak tahu. Siapa ini? Apa perlu kita panggil satu-satu? Panggil aja, Ustaz. Nah, Ustaz, boleh Ustaz. Oke, kita panggil satu-satu ya. Kalau saya mah absen nggak begitu. Kan karena kadang kalau mindset saya itu ya udah, kalau mahasiswa ya udah monggo gitu. Mau hadir mau enggak gitu kan karena sudah dewasa ya. Kalau SMA gitu ya harus dipanggil satu-satu. Oke, 25, 26. Oh ya kurang satu ya, betul. Kayaknya Fadia Ditafa Ustaz yang nggak masuk. Pagi Ada nggak ya Fadia? Kalau di sini sih kelihatannya nggak ada Ustaz. Sisanya sepertinya masuk. Oke, coba kita lihat di pertemuan keberapa kita? Kelima ya? Siapa tadi? Kayaknya harusnya Ustaz. Fadiah ya? Nah, Ustaz. Fadia Ditafa. Dafa. Fadiah Ditafa Handayani, apakah hadir? Oh iya, nggak hadir. Berarti memang oke, berarti selebihnya hadir ya? Nah, Insya Ustaz. Allah. Nah, Ustaz, insya Allah. Insya Allah. Oke. Ada lagi tambahan mungkin? Ustaz Afan nanti PDF-nya di-share nggak? Oh ya, nanti saya share PDF-nya ya. Oke, syukran Ustaz. Baik. Nah, untuk kedua kali saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Jazakumullah wabarakatuh. khairan Ustaz. Khairan Ustaz.